Hai, aku Andi. Jadi suami siaga mungkin kelihatannya ribet, tapi percayalah, ini semua sepadan. Dulu aku juga bingung harus mulai dari mana. Tapi ternyata perjalanan ini bisa jadi pengalaman yang luar biasa. Yuk ikuti ceritaku. Awalnya aku pikir tugas jadi suami siaga itu cuma antar jemput Maya buat periksa kehamilan, menunggu di luar, main handphone, beres deh. Aku pikir itu udah cukup. Ternyata aku salah besar. Terus terang, waktu itu aku gak siap menghadapi perubahan Maya. Kadang hal yang biasanya gak bikin dia marah, sekarang jadi bikin dia marah. Duh, aku kan minta setengah matang sayang. Kok jadinya malah gosong sih telurnya? Loh, kematangan ya? Maaf sayang. Aduh sayang, bisa gak sih kamu tenang sedikit? Aduh, punggungku sakit banget. Tolong ambilin bantal lagi Mas Andi. Bantal? Iya bentar. Bukan begitu Mas Andi, aku butuh posisi yang benar. Aduh, kamu gak ngerti sih. Duh, gimana sih caranya biar bener? Aku gak ngerti cara bantu Maya. Ini bukan cuma urusan antar jemput aja. Aku perlu tahu lebih banyak biar bisa bantu dia. Tapi, belajar dari mana ya? Datang ya. Aku cuma nunggu di luar, padahal aku lihat suami lain masuk dan dampingi istrinya. Kayaknya aku emang kurang banyak tahu nih. Mas, kok mau sih ikutan masuk ke kelas ibu hamil? Emang di dalam kalau kita laki-laki, ngapain aja? Kan bukan kita yang hamil. Ngapain ikutan masuk? Justru itu Mas, karena bukan kita yang hamil, jadi kita nggak paham kan apa yang dirasa dan dialami istri kita. Nah, di kelas ibu hamil ini, Mas bakal belajar semuanya, dari A sampai Z. Kalau mau jadi suami dan ayah yang siap, ikut kelas ibu hamil itu penting loh Mas. Mungkin memang aku perlu ikut kelas ibu hamil ini agar makin paham. Oke lah, aku harus ikutan. Ternyata jadi suami siaga itu lebih dari sekedar antar jemput. Aku ikut mendampingi periksa, duduk di kelas ibu hamil dan belajar banyak. Senam bareng istri ternyata lumayan seru juga, kayak nge-gym tapi gratis. Aku juga memastikan membantu Maya makan makanan bergizi dan mengingatkan minum multivitamin setiap hari. Aku juga belajar pentingnya bayi mendapatkan ASI eksklusif dan cara mendampingi istriku saat menyusui anak kami nantinya. Selain itu, aku juga jadi tahu jadwal imunisasi. Siapa sangka ya, jadi suami siaga tuh bukan cuma buat bantu istri, tapi juga sangat penting supaya aku siap jadi ayah. Nah, kelas ibu hamil itu penting loh. Kita jadi bisa belajar dari awal tentang kehamilan sampai perawatan bayi kita. Aku jadi paham, mendampingi Maya itu nggak cuma sampai pintu masuk klinik. Aku juga harus ikut dalam setiap prosesnya. Hamil itu ya bareng-bareng. Bukan cuma istri, tapi kita sebagai suami pun harus siap untuk berubah dan beradaptasi. Toh, ini tanggung jawab kita sebagai laki-laki kan? Jadi, buat para suami di luar sana, jangan cuma jadi penonton ya. Ikut terlibatlah dalam setiap proses kehamilan istri kita. Salah satunya dengan ikut kelas ibu hamil, biar jadi suami siaga yang sebenarnya. Dan, jadi ayah itu mudah kok, asal kita paham ilmunya. Hai Ibu, selamat ya atas kehamilannya. Agar dalam masa kehamilan ini Ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal, Ibu jangan sampai kekurangan gizi makro dan mikro ya. Di masa kehamilan, kebutuhan kalori Ibu meningkat, terutama di trimester kedua dan ketiga, masing-masing menjadi 340 kalori dan 452 kalori per hari. Selain mencukupi kebutuhan kalori, sebaiknya ibu mempraktekkan pola makan bergizi seimbang. Jika konsumsi makanan kurang dari kebutuhan, ibu akan beresiko mengalami kekurangan energi kronis dan anemia. Sedangkan jika berlebih, ibu akan beresiko mengalami kegemukan. Yuk kita kenalan dengan zat gizi yang harus dipenuhi dalam masa kehamilan. Pertama, zat besi. Kebutuhan akan zat besi bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi daging merah, hati, ayam, ikan, sayur berdaun hijau, serta buah berwarna oranye seperti pepaya.
Zat besi membantu mencegah anemia dan mengurangi resiko pendarahan. Kedua, asam folat. Asam folat penting untuk mendukung pertumbuhan janin dan perkembangan otak. Asam folat bisa didapatkan dengan mengkonsumsi buah jeruk, sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, dan hati. Ketiga, vitamin A. Vitamin A penting untuk pembelahan dan perkembangan sel, tulang belakang, jantung, mata, dan telinga. Vitamin A dapat dijumpai pada sayur dan buah berwarna hijau tua atau oranye, seperti wortel, ubi jalar, bayam, brokoli, serta dari sumber pangan hewani seperti hati ayam, telur, dan ikan. Keempat, kalsium. Kebutuhan kalsium ibu meningkat selama kehamilan karena kalsium penting untuk pertumbuhan janin, bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gigi. Ibu bisa mendapatkan kalsium dari ikan teri, sereal, dan sayur. Probiotik dan prebiotik adalah makanan dan minuman yang mengandung bakteri baik. Prebiotik bisa didapatkan dari gandum utuh, kedelai, pisang, bawang merah, bombay, bawang putih, dan madu. Probiotik bisa didapatkan dari yogurt atau produk pangan hasil fermentasi. Sekarang kita lihat bagaimana memenuhi kebutuhan gizi yang dijabarkan sebelumnya dalam satu hari. Pada kehamilan trimester 1, ibu disarankan mengkonsumsi 5 porsi makanan pokok atau 500 gram nasi per hari. Pada kehamilan trimester 2 dan 3 meningkat menjadi 6 porsi per hari. Mari kita lihat saran komposisi makanan ibu hamil dalam satu hari. 3-5 porsi karbohidrat atau nasi, 4 porsi protein hewani misalnya ikan, telur, ayam, dan lainnya. 4 porsi protein nabati seperti tahu dan tempe, 4 porsi sayur-sayuran, 4 porsi buah-buahan. Batasi 5 porsi minyak atau lemak termasuk yang digunakan untuk menggoreng, menumis, atau memasak dengan santan. Batasi konsumsi gula maksimal 2 sendok makan. Batasi asupan garam maksimal 1 sendok teh. Juga 8-12 gelas air putih per hari. Hindari minum kopi dan teh karena dapat meningkatkan resiko dehidrasi, tekanan darah tinggi, dan gangguan lainnya. Pada masa kehamilan, ibu perlu menambah makan dengan porsi kecil 1 kali, sehingga ibu sebaiknya makan 4 kali dalam sehari. Ayo kita lihat contoh penerapannya isi piring ibu saat makan sehari-hari. Contohnya untuk makan pagi, ibu bisa mengkomposisikan porsi nasi, protein hewani, nabati, sayur, dan buah sebagai berikut. 1-2 porsi karbohidrat atau nasi putih, setengah porsi protein hewani dari setengah butir telur rebus, 1 porsi protein nabati dari tempe goreng, 1 porsi sayur dan setengah porsi protein hewani dari tumis daun pepaya, kacang panjang, dan ikan teri, 1 potong buah pepaya, dan 2 gelas air putih. Di antara makan pagi dan siang, sisipkan selingan misalnya bubur kacang hijau dengan contoh komposisi 1-2 porsi protein nabati dari kacang hijau dan 1-2 porsi lemak dari santan. Keduanya bisa Anda dapatkan dari bubur kacang hijau, 1 porsi karbohidrat dari ubi merah, dan 2 gelas air putih. Untuk makan siang, contoh komposisi nasi, protein hewani, nabati, sayur, dan buah bisa dibuat seperti ini ya Bu. 1 porsi karbohidrat atau nasi putih, 1 porsi protein hewani dari 1 potong ayam atau 1 ekor ikan, 1 porsi protein nabati dari semur tahu, 1-2 porsi sayur dari daun singkong bersantan, 1 buah jeruk, dan 2 gelas air putih. Dan makan malam ibu bisa mengatur porsi nasi, protein hewani, nabati, sayur, dan buah seperti contoh ini. 1-2 porsi nasi putih, 1 porsi protein hewani dari ikan kembung goreng, 1-2 porsi sayur, dan 1 porsi protein nabati bisa diperoleh dari sayur lodeh kacang panjang dan tempe. Lalu 1 buah pisang dan 2 gelas air putih. Ibu bisa berkreasi dengan jenis makanan yang ibu suka, asal memenuhi prinsip gizi seimbang, yaitu terdapat karbohidrat, protein hewani, protein nabati, buah dan sayur, serta air putih.
Makanan yang ibu konsumsi harus bervariasi. Tidak perlu mahal, yang penting bergizi. Jenis makanan juga tidak harus seperti di video. Bisa disesuaikan dengan selera dan bahan yang tersedia di tempat tinggal ibu. Ibu juga disarankan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro dengan mengonsumsi MMS, multivitamin dan mineral untuk ibu hamil, dan menggunakan bahan pangan terfortifikasi. Nah, ibu jangan lupa ya untuk menandai kotak kontrol minum TTD atau MMS pada ibu hamil di buku KIA setiap harinya. Ibu juga dapat berkonsultasi tentang porsi makan kepada tenaga kesehatan untuk mendapatkan saran yang sesuai, agar tidak kekurangan dan tidak berlebihan, sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Mudah kan memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan? Semoga lancar sampai persalinan ya, Bu. Sehat nih badan kalau udah ngopi begini. Pak Amir, kenapa tuh burungnya? Biasa pak, harus rutin minum suplemen biar makin sehat dan yahut kicauannya lah. Pak Tio, bagaimana kabar istri dan kandungannya? Sehat semua kan? Pak Tio, istrinya lagi hamil toh. Belikan jamu racikan saya dong, biar sehat ibu dan bayinya. Jangan lupa juga pak, hindari pantangan selama hamil. Kalau sering makan ikan, nanti anaknya lahir bau amis. Yang kedua, jangan makan kacang-kacangan, nanti anaknya bisa alergi. Satu lagi, kalau ibu hamil berolahraga, nanti anak di kandungannya kelelahan. Pak Amir, sebenarnya semua pantangan itu kurang tepat loh Pak. Kan saya dan istri rutin ke puskesmas sejak awal kehamilan. Aduh, repot Pak Tio. Hehe, nggak juga kok Pak. Sepadan dengan yang kami dapatkan. Di sana kami bisa mengecek kesehatan istri dan bayi dengan benar, bukan cuma tebak-tebakan. Waduh Pak Tio, belum 4 bulan kok udah rajin periksa. Buat apa? Repot dan mahal. Nih Pak, saya kasih tahu ya, orang zaman dulu itu juga pinter-pinter kok. Nggak kalah sama tenaga kesehatan. Percaya deh Pak, itu sudah terbukti dari zaman dulu. Nggak usah dibuat repot hidup kita ini dengan periksa-periksa segala. Gini Pak Amir, pemeriksaan kehamilan rutin itu penting sekali loh. Apalagi sejak awal kehamilan. Pastinya semakin baik itu. Di puskesmas, ibu hamil bisa dapat pemeriksaan yang lengkap untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Mulai dari timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, periksa status gizi, dan lain-lain. Bukan hanya itu Bu Amir, kita juga diberi buku kesehatan ibu dan anak atau buku KI. Dan buah hati, supaya anak tumbuh optimal, sebaiknya kita selalu memberi yang terbaik untuk mereka. Di video ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Nah, yuk kita bahas selengkapnya seputar ASI eksklusif lewat pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan berikut ini. Pertanyaan pertama, mengapa memberikan ASI eksklusif itu penting? ASI atau air susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan. Menyusui eksklusif berarti ibu tidak memberikan makanan maupun minuman selain ASI, kecuali bila petugas kesehatan menganjurkan bayi ibu untuk mengkonsumsi obat-obatan. Berikan obat-obatan, vitamin, atau mineral tetes sesuai anjuran. Karena di usia 0-6 bulan, kebutuhan gizi bayi dapat dipenuhi oleh ASI. Saat memberi ASI, kondisi ibu harus dalam keadaan bersih ya. Ibu tidak perlu khawatir anak akan kekurangan gizi. Kandungan ASI cukup sempurna untuk memenuhi semua kebutuhan gizi bayi hingga berusia 6 bulan. Selain itu, ASI juga bisa meningkatkan imun bayi dan tentunya lebih siap dicerna dibanding makanan lainnya. ASI eksklusif penting untuk bayi baru lahir hingga berusia 6 bulan. Karena pada usia tersebut bayi belum mampu mencerna makanan selain ASI. Selain itu, pada usia tersebut 100% kebutuhan gizi pada bayi dapat dipenuhi hanya dengan ASI. Memberikan makanan selain ASI meningkatkan resiko diare yang dapat berujung pada kematian bayi. Penting sekali kan Bu, mengetahui kalau pemberian makanan selain ASI pada 6 bulan pertama meningkatkan resiko diare pada bayi. Jadi, pastikan bayi mendapatkan ASI secara eksklusif ya.
Pertanyaan kedua, apa keuntungan pemberian ASI eksklusif bagi ibu? Bagi ibu, keuntungannya adalah mengurangi pendarahan pasca persalinan dan membantu percepatan pemulihan rahim. Mengurangi resiko berbagai kanker termasuk kanker rahim dan payudara. Mengeratkan hubungan psikologis ibu dan bayi, dan secara umum menyusui juga efektif mencegah kehamilan pada 6 bulan pertama setelah melahirkan bila dilakukan secara konsisten dan sesuai ketentuan. Sekarang, apa keuntungan pemberian ASI eksklusif bagi bayi? Manfaat ASI bagi bayi adalah memberikan perlindungan alami terhadap berbagai penyakit infeksi sehingga bayi tidak sering sakit dan meningkatkan kecerdasan. ASI juga merupakan sumber makanan terbaik bagi bayi dan memberikan ASI mengurangi kemungkinan tercemarnya air, susu atau minuman lain pada peralatan sehingga mencegah terjadinya diare. Banyak kan Bu, keuntungan memberikan ASI secara eksklusif? Bayi juga bisa menjadi lebih cerdas jika mendapatkan ASI. Pastikan ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif ya. Pertanyaan keempat, bagaimana bila setelah melahirkan ASI belum keluar? Tidak perlu panik ya Bu, bayi yang baru lahir memiliki cadangan makanan yang cukup sampai 3 hari setelah lahir. Ingat ya Bu, bayi baru lahir jangan diberi susu formula, air putih, madu, apalagi pisang. Selain itu, produksi ASI akan otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Produksi ASI akan meningkat seiring banyaknya isapan. Jika hanya sedikit tetes ASI yang keluar dari payudara, ibu juga jangan khawatir. Jumlah ASI yang dikeluarkan memang disesuaikan dengan kebutuhan bayi, sesuai dengan besar lambung bayi. Jadi, ibu jangan panik dan tetap semangat ya. Demikian penjelasan tentang ASI eksklusif. Semoga bermanfaat. Dan ingat selalu untuk jaga kesehatan anak-anak dan diri ibu sendiri ya Bu. Karena anak yang sehat lahir dari ibu yang hebat. Bila ibu masih memiliki pertanyaan atau butuh bimbingan dalam memberikan ASI eksklusif, jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau posyandu terdekat ya Bu. Kami akan dengan senang hati membantu. Tahu nggak sih, berbeda dengan vitamin yang lain, vitamin B itu nggak cuma satu jenis, tapi punya keluarga besar yang masing-masing punya peran penting buat tubuh kita. Apa aja sih manfaat vitamin B? Ini kata dokter. Vitamin B terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing punya fungsi berbeda, tapi semuanya penting banget buat kesehatan otak dan saraf, pembentukan sel darah merah, pembentukan energi dalam tubuh. Vitamin B berperan penting sebagai koenzim, membantu enzim-enzim agar reaksi pembentukan energi ini bisa terjadi lancar. Makanya kekurangan vitamin B bisa bikin tubuh gampang lelah, kesemutan, sampai gangguan konsentrasi dan suasana hati. Kenalan yuk sama keluarga besar vitamin B. Ada 8 jenis utama yang masing-masing punya fungsi unik. B1 atau tiamin membantu ubah glukosa jadi energi, penting untuk sistem saraf. B2, riboflavin, jaga kesehatan kulit dan mata. B3, niacin, bantu metabolisme dan dukung sistem pencernaan. B5, asam pantotenat, penting buat produksi hormon steroid, hormon seks, dan vitamin B5 bisa bantu perbaikan jaringan dan kulit. Makanya sering dipakai dalam krim penyembuh luka atau perawatan kulit. B6, piridoksin, penting untuk pembentukan serotonin yang bisa buat rasa bahagia. Kekurangan B6 bisa bikin kita jadi mudah cemas, insomnia, dan gampang marah. Vitamin B6 juga bisa bantu menjaga imunitas. Kalau untuk ibu hamil bisa bantu kurangi mual-mual di trimester awal. B7, biotin, terkenal untuk kesehatan rambut, kulit, dan kuku. B9, asam folat, penting pada ibu hamil untuk dukung perkembangan otak janin dan mencegah cacat pada janin. Rendahnya kadar folat juga berkaitan dengan depresi dan gangguan konsentrasi. B12, kobalamin, bantu pembentukan sel darah merah, bantu pembentukan mielin yaitu lapisan pelindung saraf. Kekurangan B12 bisa bikin gangguan saraf seperti kesemutan dan penurunan fungsi kecerdasan.
Di mana kita bisa dapat sumber vitamin B? Vitamin B bisa kita dapat dari makanan sehari-hari seperti telur, nasi dan sereal, daging merah dan ayam, ikan, terutama salmon dan tuna, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, kacang-kacangan, dan produk susu. Tapi khusus vitamin B12 hanya ditemukan dalam produk hewani. Jadi buat kamu yang vegetarian atau vegan, suplemen mungkin dibutuhkan. Waspada tanda-tanda tubuh kekurangan vitamin B seperti cepat lelah, kesemutan di tangan dan kaki, kulit kering dan mudah iritasi, luka di sudut bibir, sulit konsentrasi, mood swing atau bahkan depresi ringan, anemia khususnya karena kurang B12 atau folat. Sebenarnya kalau pola makan sudah seimbang, biasanya kebutuhan vitamin B bisa tercukupi dari makanan sehari-hari. Tapi beberapa kondisi ini bisa butuh vitamin B ekstra seperti ibu hamil, lansia, vegan dan vegetarian, penderita anemia, orang dengan gangguan penyerapan usus, orang yang mengonsumsi alkohol berlebih. Tapi ingat ya, vitamin B termasuk vitamin larut air, jadi kelebihannya akan dibuang lewat urin. Efek samping memang jarang terjadi, tapi kalau dikonsumsi berlebihan dalam bentuk suplemen bisa tetap berisiko, seperti kesemutan hebat pada B6 dosis tinggi, gangguan liver, gangguan saraf jangka panjang. Jadi konsultasikan dulu dengan dokter sebelum konsumsi suplemen vitamin B yang dosisnya tinggi. Yuk jaga energi, fokus dan mood kamu dengan asupan vitamin B yang cukup, karena tubuh yang sehat dimulai dari nutrisi yang seimbang. Ini kata dokter tentang vitamin B. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Pernah dengar orang yang dioperasi amandel? Apa sih sebenarnya penyebab radang amandel? Dan apakah harus dioperasi? Ini kata dokter. Amandel lokasinya di dalam rongga mulut dekat pangkal lidah. Amandel disebut juga tonsil. Amandel ini sebenarnya berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk membantu menyaring dan melawan bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, terutama pada masa anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh cenderung semakin berkembang dan menjadi lebih efisien dalam melawan infeksi. Jadi, fungsi amandel menjadi kurang penting dan akhirnya mulai tergantikan. Proses ini bisa bikin amandel menyusut secara alami seiring dengan bertambahnya usia. Tapi nggak semua orang akan mengalami penyusutan amandel. Nah, jika terjadi infeksi pada jaringan amandel ini, maka amandel akan membengkak dan meradang atau sering disebut juga dengan tonsilitis. Infeksinya biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri yang sebagian besar disebabkan oleh virus. Radang amandel bisa terjadi pada usia berapa saja, tapi biasanya paling banyak ditemukan pada anak-anak usia 5-15 tahun. Gimana cara mengobati radang amandel? Istirahat yang cukup, sementara konsumsi makanan yang lunak, minum banyak air putih, dan bisa minum obat pereda nyeri untuk mengurangi gejala yang ada. Amandel yang disebabkan oleh virus tidak diperlukan antibiotik untuk pengobatannya. Antibiotik akan diberikan pada pasien dengan radang amandel yang diduga disebabkan oleh bakteri. Jadi, jangan sembarangan minum antibiotik ya. Terus, apakah radang amandel harus dioperasi? Radang amandel nggak harus selalu dioperasi. Kalau radang amandel membaik dengan pengobatan dan nggak menyebabkan masalah lain, radang amandel nggak perlu dioperasi. Radang amandel harus dioperasi kalau amandelnya membengkak sangat besar hingga menyebabkan penyumbatan saluran nafas, gangguan menelan yang berat, gangguan tidur, dan adanya komplikasi ke jantung dan paru. Amandel yang sampai menyebabkan kejang demam, amandel yang dicurigai kanker, amandel yang sampai bernanah dan tidak membaik dengan pengobatan juga perlu dioperasi. Infeksi amandel yang terjadi 3 kali atau lebih selama setahun biasanya juga disarankan untuk operasi. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang relevan menurut dokter spesialis THT yang bisa jadi alasan amandel harus dioperasi.
Yang terpenting, kalau sudah sakit tenggorokan, hindari makan gorengan atau makanan pedas, es, dan perbanyak air putih serta minum obat sesuai anjuran dokter. Ini kata dokter tentang radang amandel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Belakangan ini kita dengar pemerintah lagi gencar-gencarnya bikin program pencegahan stunting. Apa sih stunting itu sebenarnya? Seberapa bahaya stunting? Dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, baik pertumbuhan badannya maupun otaknya. Anak yang stunting tinggi badannya akan lebih pendek dari anak lain seusianya. Pada kondisi stunting bisa terjadi gangguan pada proses pematangan sel saraf di otak yang bikin perubahan struktur dan fungsi otak sehingga bisa menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan kognitif atau kecerdasan anak. Selain itu, dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh jadi bikin gampang sakit dan meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, dan stroke saat dewasa nanti. Nah, semua itu bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa. Makanya stunting bisa merugikan bangsa. Penyebab terjadinya stunting karena kekurangan gizi dalam waktu lama, yaitu dalam 1000 hari pertama kehidupannya, yaitu semenjak anak masih di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Stunting pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, persalinan, saat pemberian ASI maupun EPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi. Walaupun kekurangan gizinya terjadi sejak bayi dalam kandungan atau pada masa awal anak lahir, tetapi stunting baru kelihatan dan bisa didiagnosis setelah anak berusia 2 tahun. Gimana cara mencegah stunting? Pencegahannya harus menyeluruh. Mulai dari remaja, kamu yang perempuan harus rajin minum tablet tambah darah. Paling enggak 1 tablet seminggu sekali. Untuk mempersiapkan diri saat hamil nanti biar nggak sampai anemia. Karena kondisi anemia pada kehamilan bisa menghambat pertumbuhan bayi. Ibu hamil juga harus rajin minum tablet tambah darah paling tidak 1 tablet setiap hari. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Rutin memeriksakan kehamilan minimal 6 kali, di mana minimal 2 kali diperiksa oleh dokter menggunakan USG. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. Memantau pertumbuhan balita di posyandu tiap bulan, dan meningkatkan akses terhadap air bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini kata dokter tentang stunting. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Nyeri sendi tapi nggak tahu apa penyebabnya? Jangan-jangan itu radang sendi. Ada berapa sih jenis radang sendi dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Sendi adalah penghubung antar tulang yang bikin tulang-tulang membentuk rangka tubuh dan jadi bisa digerakkan. Karena beberapa hal, sendi ini bisa meradang. Di dunia medis, radang sendi dikenal dengan artritis, yaitu peradangan pada satu persendian atau lebih yang bikin sendi jadi bengkak, nyeri, dan kaku atau sulit digerakkan. Ada banyak jenis radang sendi, tapi yang paling sering terjadi rheumatoid arthritis atau rematik, osteoartritis, dan gout arthritis. Apa perbedaannya? Mulai dari rematik atau rheumatoid arthritis, yaitu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan yang membentuk sendi dan merusaknya. Penyebab munculnya penyakit autoimun sendiri belum diketahui secara pasti, namun diduga terkait dengan faktor genetik.
Penyakit ini biasanya dialami di usia 40-60 tahun, tapi bisa juga dialami anak-anak. Gejala reumatoid artritis biasanya nyeri, bengkak atau kaku sendi yang dialami lebih dari 6 minggu, terutama dirasakan pada sendi-sendi kecil pada jari tangan dan jari kaki, tapi bisa juga mengenai seluruh sendi. Keluhan biasanya dirasakan pada sendi di kedua sisi tubuh, sendi kanan dan kiri secara bersamaan. Gejala khas lain yaitu kaku pada sendi di pagi hari, bisa juga disertai gejala demam ringan. Osteoartritis. Kondisi ini terjadi sering dialami lansia, di mana tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya dan mengalami pengikisan karena usia. Akibatnya terjadi gesekan antar tulang, bikin sendi jadi bengkak, nyeri, dan kaku. Osteoartritis biasanya dialami di sendi lutut, pinggul, dan tulang punggung. Sendi yang terkena bisa salah satu sendi kanan atau kiri, atau keduanya secara bersamaan. Gout arthritis terjadi karena penumpukan kristal asam urat yang bikin sendi meradang. Gejalanya nyeri sendi, sendi bengkak, kemerahan, dan terasa hangat di area sendi. Keluhan ini paling sering muncul di jempol kaki, tapi bisa juga kena ke sendi lain termasuk pergelangan kaki, lutut, lengan, pergelangan tangan, dan siku. Untuk membedakan tiap jenis radang sendi, dokter biasanya menyarankan melakukan beberapa pemeriksaan seperti rongsen, tes darah, cek kadar asam urat, atau analisis cairan sendi. Radang sendi jangan dianggap remeh karena bisa berkembang jadi parah dan bikin penderitanya jadi nggak nyaman, nyeri sampai susah berjalan atau beraktivitas, bisa juga bikin perubahan bentuk sendi jadi rusak permanen. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terkena radang sendi. Riwayat keluarga seperti orang tua atau saudara kandung yang mengalami radang sendi, usia, risiko osteoartritis, reumatoid artritis, dan asam urat meningkat seiring bertambahnya usia. Jenis kelamin, wanita ternyata lebih berisiko mengalami radang sendi dibandingkan laki-laki. Riwayat cedera sendi sebelumnya. Obesitas, kondisi kelebihan berat badan bikin tekanan berlebihan di persendian, terutama sendi lutut, pinggul, dan tulang belakang. Dan kebiasaan merokok. Gimana cara mengobati radang sendi? Kalau udah mulai merasa nyeri sendi ataupun sendi bengkak, segera batasi aktivitas dan istirahat. Kompres area yang nyeri dengan es yang dibalut kain selama sekitar 20 menit dan periksakan diri ke dokter. Dokter biasanya akan memberikan obat-obatan tergantung sama jenis radang sendi yang dialami. Biasanya diberikan obat antiinflamasi atau anti radang, baik berupa tablet ataupun krim yang bisa dioleskan di area sendi. Untuk mengatasi radang sendi yang disebabkan penyakit autoimun, dokter biasanya memberikan obat rematik tertentu. Bisa juga disarankan melakukan fisioterapi untuk meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot dan mengurangi rasa nyeri. Untuk kondisi yang udah benar-benar parah dan obat-obatan udah nggak mempan, bisa dilakukan tindakan operasi perbaikan atau penggantian sendi. Biar nggak sampai menderita radang sendi, bisa dilakukan beberapa pencegahan. Tapi sayangnya untuk penyakit radang sendi yang disebabkan penyakit autoimun seperti reumatoid artritis tidak dapat dicegah. Tapi kita bisa mencegah radang sendi jenis lainnya dengan menjaga pola makan yang sehat, konsumsi makanan tinggi kalsium, kurangi konsumsi makanan yang mengandung asam urat tinggi, berolahraga teratur, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan selalu berhati-hati jangan sampai cedera sendi. Ini kata dokter tentang radang sendi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Asam urat atau disebut juga dengan gout arthritis adalah peradangan sendi yang terjadi karena kadar asam urat dalam tubuh terlalu tinggi.
paling sering penyakit ini dialami laki-laki di atas usia 30 tahun atau perempuan yang udah menopause. Apa ya penyebab kadar asam urat di dalam tubuh bisa tinggi? Dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Tubuh kita menghasilkan asam urat secara alami dari hasil memecah suatu zat yang namanya purin. Ada dua sumber utama purin, yaitu dari makanan yang kita konsumsi dan purin yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Dalam kondisi normal, asam urat ini larut dalam darah, disaring di ginjal, dan kalau sudah selesai dipakai akan dibuang melalui urin. Tapi, beberapa kondisi bisa bikin kadar asam urat di darah jadi tinggi, seperti konsumsi berlebihan makanan yang mengandung purin, bisa bikin pembentukan asam urat tubuh yang berlebihan. Penyakit ginjal, yang bikin berkurangnya kemampuan ginjal untuk membuang sisa asam urat ke dalam urin. Pemakaian obat-obatan tertentu, misalnya obat antihipertensi yang bikin kadar asam urat jadi tinggi. Kondisi yang belum diketahui pasti atau idiopatik seperti kelainan genetik. Normalnya kadar asam urat darah kurang dari 6,8 mg per desiliter. Nah, kalau kadar asam urat di darah udah lebih dari 6,8, asam urat ini bisa menumpuk membentuk kristal-kristal monosodium urat pada sendi-sendi dan jaringan sekitarnya. Kristal-kristal ini berbentuk seperti jarum yang mengakibatkan reaksi peradangan yang bikin sendi jadi bengkak, nyeri, dan memerah. Ini dia yang disebut gout arthritis. Gout atau asam urat biasanya cuma mempengaruhi satu sendi, tapi kalau udah semakin parah bisa juga mempengaruhi beberapa sendi. Gejalanya biasanya nyeri sendi terutama pagi hari, sendi bengkak, kemerahan, terasa hangat kalau ditekan. Keluhan ini paling sering muncul di jempol kaki, tapi bisa juga kena ke sendi lain termasuk pergelangan kaki, lutut, lengan, pergelangan tangan, siku, dan kadang di jaringan lunak dan tendon. Nah, kalau udah seperti ini, konsultasikan diri ke dokter. Dokter biasanya akan memberikan obat anti radang dan obat untuk mengontrol kadar asam urat seperti allopurinol. Jika sudah ditangani dengan baik, biasanya respon penyakit asam urat akan sangat baik. Tapi jangan menganggap remeh asam urat, karena kalau tidak ditangani bisa menyebabkan komplikasi seperti topus, yaitu benjolan yang muncul di area sendi karena penumpukan kristal asam urat, kerusakan sendi, sendi yang meradang secara kronis akibat kristal asam urat lama-lama bisa jadi rusak. Batu ginjal. Kadar asam urat yang tinggi bisa memicu munculnya batu ginjal atau bahkan sampai kondisi gagal ginjal. Nah, biar gak sampai menderita penyakit tadi, lakukan hal ini untuk mencegah kadar asam urat tinggi. Hindari makanan dengan kadar purin tinggi seperti hati ampela, jeroan, ekstrak ragi, daging sapi, daging domba, daging babi, sarden, lobster, kerang, udang, kepiting, bayam, emping atau melinjo, dan buah nangka. Kurangi konsumsi minuman bersoda dengan kadar gula atau fruktosa tinggi dan minuman beralkohol. Konsumsi makanan rendah lemak, olahraga secara rutin 3-5 kali seminggu 30-60 menit, minum air putih lebih dari 2 liter per hari. Ini kata dokter tentang asam urat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia? Yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah.
Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sfinkter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat, jangan sampai terlambat makan, jangan makan dalam porsi yang berlebihan, jangan biarkan lambung kosong, makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan, istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video.